Mari kita berdoa bersama-sama untuk minta pertolongan Roh Kudus menolong kita belajar pada sore hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk kelimpahan firman yang boleh terus menguatkan kami, memenuhi kami dengan kebenaran-Mu. Kami bersyukur dan sekali lagi kami akan mempelajari lanjutan kitab Roma pasal yang ke-14, pasal yang ke-13. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami, memberikan pengertian kepada kami dan memampukan kami untuk mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kami. Pasal 13, bagaimana kami menjalankan panggilan kami sebagai anggota warga negara di dunia ini, sekaligus warga negara kerajaan surga. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami boleh berbijaksana. Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam materi kita. Ibu-ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing pembacaan Roma pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dan tidur dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat, sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sedemikian jauh perikop yang akan kita pelajari dan bahas bersama sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi. Kita akan melihat tugas negara ya. Tugas negara adalah tanggung jawab, tujuan, fungsi negara terhadap warganya. Ada dua. Yang pertama adalah fungsi negatif. Fungsi negatif adalah menghukum yang salah. Ini tugas negara. Secara negatif ya, menghukum yang salah. Ayat yang keempat, kita lihat kembali ayat yang keempat.
karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi di dalam ayat 4 ini, ada kesepakatan penuh di antara seluruh orang Kristen bahwa tidak mungkin ada keteraturan di masyarakat kecuali negara menghukum yang salah. Nah, jadi kita bersyukur ya, dan kekristenan juga menyetujui adanya pemerintah, apapun itu, apakah pemerintah yang jahat atau pemerintah yang baik, adalah lebih baik ada pemerintah atau tidak ada sama sekali. Jadi segala kejahatan secara universal dilihat sebagai hal yang menghalangi adanya masyarakat yang damai dan harmonis. Itu dilihat secara universal ya. Kata pedang di dalam ayat yang keempat ini mungkin berarti kuasa untuk memberi hukuman sampai atau mencapai hukuman mati. Ya. Apakah karena wajib perang atau putusan hakim. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya memang ini pro kontra ya. Saya secara pribadi setuju kalau pemerintah tertentu mengeluarkan satu undang-undang misalnya hukuman mati terhadap kejahatan tertentu yang dianggap merugikan negara atau merugikan generasi muda. Contoh konkret ya di Indonesia terakhir yang diperdebatkan itu adalah hukuman mati atau vonis mati terhadap pengedar narkoba. Secara pribadi saya setuju. Mengapa? Pertimbangannya adalah lebih baik mati satu orang dan selamat ribuan generasi muda daripada satu orang tidak menerima hukuman mati itu ya, lalu merusak ribuan bahkan jutaan generasi muda. Nah, saya menyetujui lebih baik satu orang mati lalu selamat ribuan bahkan puluhan ribu generasi muda daripada orang yang tidak setuju terhadap vonis mati ini yang mengatakan kalau kita membunuh, menghilangkan nyawa, berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada orang tersebut misalnya bertobat. Ya boleh saja, mungkin saja, dan banyak orang bertobat ya, tetapi kita tidak tahu kemungkinan itu. Kita juga melihat bandar narkoba masih bisa bekerja dari balik jeruji ya. Tidak selalu mereka bertobat, tapi kita juga tidak boleh katakan mereka tidak bertobat ya. Ada juga yang banyak bertobat. Itu sebabnya karena kita tahu saudara kita yang ada di sana ada di dalam jerat hukum begitu ya, maka gereja juga melakukan pelayanan terhadap saudara kita yang ada di LP ya, lembaga permasyarakatan. Dan saya secara pribadi menemukan ada orang yang bersyukur masuk ke LP karena di LP dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada juga satu yang kami layani di LP Salemba ya. Dia sendiri mengatakan kepada saya kalau dia keluar dari Salemba, dia akan masuk sekolah teologi. Dan setelah dia keluar dari Salemba, benar, sampai sekarang pun masih ada kontak dengan saya. Dia sedang menjalani sekolah teologi. Kemudian ada juga seorang bapak yang sudah tua, dengan menerima pelayanan kita ditanyakan gereja GRI itu di mana? Dan sekarang beliau berjemaat di GRI Pantai Indah Kapuk. Dan masih banyak lagi. Jadi sekali lagi kita tidak boleh mengambil hak prerogatif Allah untuk menghakimi ya, tetapi sekali lagi peranan pemerintah ya. Minggu lalu kita juga sudah belajar pemerintah itu adalah melindungi yang lemah, yaitu kan membela yang lemah, menegakkan keadilan. Nah, jadi kata pedang di dalam pasal 8 coba kita lihat ya. Pasal 8 ayat yang ke-35 dikatakan di sini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ada muncul di situ kata pedang ayat 35. Itu berarti kematian ya. Jadi tidak ada yang memisahkan kita dari Kristus termasuk kematian ketika dimunculkan kata pedang itu. Nah, itu merupakan makna formal dari kata itu dalam penggunaannya di zaman tersebut. Jadi kata pedang ini adalah menggantikan kematian ya. Kita coba lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 12
ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ya, jadi pedang itu adalah berarti kematian. Lalu kita lihat di dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang. Ya, jadi dibunuh dengan pedang. Ya harus dibunuh dengan pedang. Ya, jadi di sini kita lihat kata pedang itu berarti kematian. Ya, kata pedang ya setidaknya berarti hak untuk menggunakan kekuatan dan senjata, tetapi kita tidak bisa membuktikan kesahihan dari hukuman mati dari teks ini ya. Maksudnya bahwa pemerintah itu apakah apa maksud Paulus di sini dengan memegang dengan menyandang pedang adalah pengertiannya adalah pemerintah juga berhak membunuh begitu ya. Tetapi kalau sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang mengeksekusi satu kejahatan misalnya, di dalam kekristenan sendiri itu ada pro kontra. Ada banyak yang setuju, ada banyak yang tidak setuju. Saya secara pribadi adalah setuju adanya eksekusi mati ya terhadap kejahatan tertentu. Yang kedua, fungsi positif. Tadi fungsi negatif menghukum yang salah ya. Yang positifnya adalah negara adalah untuk kebaikan. Di dalam kita kembali ke pasal 13 ya. Pasal 13 ayat yang ketiga ya. Sebab jika seorang berbuat baik, tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi fungsi positifnya dari negara itu adalah untuk kebaikan warganya ya, untuk kebaikan kita. Terjemahan NIV menggunakan kata untuk melakukan kebaikan bagimu. Tetapi kata yang digunakan oleh Paulus ya, untuk kata untuk melakukan ini tidak ada di dalam bahasa Yunani yang dituliskan oleh Paulus. Untuk melakukan, jadi langsung kebaikan bagimu, begitu ya. Tapi tentu saja pemerintah adalah untuk melakukan kebaikan bagi kita. Jadi seperti fungsi negatifnya ya, fungsi negatifnya menghukum yang salah, lalu yang positifnya adalah melakukan kebaikan. Tentu saja di sini kita melihat melakukan kebaikan itu melindungi, memelihara, memberikan kesetaraan misalnya di dalam pembangunan, misalnya seperti di Indonesia ya, di dalam undang-undang kan tersurat ya, udara, laut, air itu dikuasai oleh negara dan ya negara memberikan kepada masyarakat ya bagaimana mengelolanya. Dan berarti berada di bawah lindungan pemerintah. Lalu di dalam undang-undang lain sangat banyak sekali, misalnya masyarakat kita yang ada di luar negeri pun ketika mereka ada di dalam bahaya, itu langsung dilaporkan ke pemerintah, maka pemerintah akan hadir di luar negeri di mana masyarakat kita menghadapi bahaya untuk menjalankan undang-undang ya, bunyi undang-undang di mana pemerintah wajib melindungi seluruh warga negara baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, Paulus mengatakan negara adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi adanya negara itu adalah untuk mengatur ya, menata kota. Nah, itu sebabnya memang perlu sekali kita berdoa untuk orang-orang yang duduk di pemerintahan agar mereka sungguh berdiri sebagai wakil Tuhan. Yang namanya wakil Tuhan itu kita ketika bicara tentang image of God ya, berarti penata layan. Kalau orang pemerintahan itu orang yang menjalankan panggilannya sebagai wakil Tuhan, harusnya mereka akan menata kota, maka kota itu menjadi kota yang bermartabat, kota yang indah, kota yang aman begitu ya. Akan tetapi ya kita tetap melihat adanya unsur ya, tetap unsur dosa itu melekat pada diri semua orang termasuk orang dalam pemerintahan, sehingga terjadi misalnya ada suap, sehingga banyaklah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya, yang merugikan tentunya, merugikan warga negara, di mana pemerintah kurang hadir menyatakan fungsi positifnya, ya, membawa kebaikan kepada semua pihak.
Nah, jadi apa maksud Paulus di sini? Paulus bermaksud mengatakan bahwa negara ada untuk kebaikan. Jadi untuk kebaikan di dalam segala aspek tentunya. Di dalam beragama harusnya pemerintah menjamin kebebasan seluruh penganut agama, dan ini yang diterapkan oleh Gus Dur. Itu sebabnya positifnya memang pemerintah tidak boleh membatasi apapun kepercayaan daripada warga negaranya. Negatifnya adalah ketika kita tahu adanya ajaran sesat seperti Saksi Yehova, Konghucu misalnya gitu ya, ketika zamannya si Gus Dur, ini semua jadi hadir ya kan, dikembalikan. Misalnya salah satu kepercayaan di daerah Batak sebelum kekristenan masuk, sebelum HKBP ya, Gereja Huria Protestan Batak berdiri, ada kepercayaan di sana yaitu permalin. Nah, permalin itu mereka memberikan korban kepada dewa-dewa yaitu kerbau di pantai Danau Toba. Sebelum Gus Dur menjadi presiden, mereka itu terselubung gitu. Mereka tidak terang-terangan mengadakan pengorbanan. Tapi setelah Gus Dur memproklamasikan atau mengumumkan bahwa tidak boleh ada negara tidak berhak membatasi kepercayaan masyarakat. Wah, itu keluar semua kepercayaan-kepercayaan. Nah, sampai sekarang kita lihat orang Batak yang tadinya hanya di dalamnya adalah permalin, di luarnya Kristen, maka sekarang baju Kristen itu dilepaskan dan mereka sungguh-sungguh mengenakan baju permalin. Nah, jadi memang kalau kita lihat secara keluasan hati, memang pemerintah harus menjamin kebebasan beragama, begitu ya. Walaupun tetap ada positif negatifnya lah ya, plus minusnya. Nah, Paulus tidak mengatakan apa baik itu ya, perilaku atau keadaan, juga tidak mengatakan bagaimana negara harus berfungsi untuk kebaikan. Jadi tidak ada paparan kebaikan apa, akan tetapi kita bisa mengerti bahwa pemerintah sebagai yang mengatur segala sesuatu di dalam satu negara, pasti kita bisa mengerti dan arah penafsiran daripada negara ada untuk kebaikan, yaitu untuk membawa ketertiban, kan begitu ya. Demikian juga misalnya ketika kita bertemu atau ada satu kelas, maka perlu ada aturan supaya apa, kita tertib, sehingga yang hadir di dalam kelas itu misalnya seperti murid-murid kami, maka mereka tahu masuk jam 7 pelajaran, durasinya 30 menit, satu jam pelajaran, kapan istirahat, kapan masuk lagi, kapan pulang. Nah, jadi memang perlu ada orang yang mengatur, kan begitu ya, supaya kehidupan bersama itu menjadi rukun. Pandangan ini mengatakan bahwa negara mempromosikan kebaikan dengan menghukum perilaku yang jahat. Ya, jadi berbuat baik. Jadi itu pemerintah mempromosikan kebaikan dengan menghukum perilaku yang jahat. Paulus mengatakan negara melayani kita dengan membuat kita berperilaku benar melalui rasa takut terhadap hukuman. Jadi pemerintah membuat aturan kalau kita ikut aturan yang dibuat, kita nggak perlu takut. Tapi kalau kita tidak ikut aturan, nah ini baru kita harus takut. Kenapa? Karena pemerintah membuat hukum untuk mengatur kehidupan kita. Dan tentu saja ada sanksi, ada aturan, ada sanksi. Ya, itu kan akan selalu mengikuti ya. Di mana ada aturan, di situ ada sanksi. Tidak mungkin ada aturan tanpa sanksi. Selalu saja ada sanksi, sehingga kita ya ada rasa takut ya, seperti dikatakan di sini, berperilaku benar melalui rasa takut terhadap hukuman. Paulus melanjutkan, negara mendorong kebaikan ya, bukan hanya dari individu. Jadi bukan hanya mendorong seluruh warga negara berbuat baik, tetapi juga kebaikan ini adalah untuk atau bagi individu. Jadi dari individu, tetapi juga bagi individu. Artinya semua orang berhak mendapatkan kebaikan, begitu ya. Mempunyai kewajiban untuk berbuat baik, juga berhak mendapatkan kebaikan. Ini bisa mendorong kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, dan juga fisik secara umum dari orang-orang melalui beragam sarana. Jadi kalau semua negara mendorong kebaikan ya, bukan hanya dari individu, tapi juga bagi individu, berarti orang-orang yang
kurang beruntung misalnya, maka pemerintah akan memfasilitasi. Misalnya seperti sekarang ini, di zaman Pak Jokowi yang sejak dulu sudah ada sih ya, misalnya BPJS, tapi di Pak Jokowi itu diatur dengan sedemikian rupa, dikaitkan dengan apa-apa saja begitu ya, sehingga semua warga negara wajib membayar iuran BPJS. Lalu itu menjadi asuransi seluruh masyarakat Indonesia. Secara otomatis seluruh masyarakat memiliki asuransi, paling tidak BPJS. Dan kalau ada orang merasa kurang nyaman dengan pelayanan BPJS dan mereka punya uang lebih, maka boleh memiliki asuransi yang lain misalnya begitu ya. Nah, tapi kemudian yang kita temukan adalah ada banyak sekali warga negara yang kurang mampu ketika mereka membutuhkan pengobatan dengan biaya yang sangat besar, maka biaya itu tercover dengan BPJS. Saya sendiri telah menyaksikan itu. Saya tidak hanya mendengar apa kata orang, tapi saya sudah menyaksikan banyak ya, bukan hanya 1-2, lebih daripada 5 jari saya ini, orang yang sudah menikmati asuransi BPJS. Pada saat mereka butuh biaya besar untuk pengobatan, mereka bisa menjalani pengobatan dan sembuh ya, tentu saja sembuh dengan biaya dari BPJS. Nah, inilah salah satu bentuk kehadiran pemerintah ya, bentuk kehadiran pemerintah. Dan sangat bersyukur ya, misalnya seperti Ahok ya, waktu menjadi bupati di Bangka, masyarakat di sana di Belitung ya, bukan di Bangka, di Belitung, itu masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang sangat sejahtera karena pendidikan gratis, pengobatan gratis, ya, dan itu tadinya mau diterapkan di Jakarta, ya, tetapi Tuhan punya rencana lain. Mungkin Kota Jakarta belum siap untuk itu, atau Kota Jakarta tidak diberikan kesempatan anugerah yang besar itu. Saat ini yang saya baru dengar itu di Medan ya, dengan wali kotanya menantu Jokowi ya, BPJS itu sangat dimudahkan. Jadi hanya datang ke rumah sakit, tunjukkan KTP. Kalau kita kan ada kartu BPJS ya, jadi bagi orang yang belum ada kartu BPJS dikatakan ya, datang tunjukkan KTP-mu selama kamu adalah masyarakat jelas-jelas berdomisili di Medan, kamu dilayani dengan BPJS. Nah ini, jadi inilah peranan-peranan yang sangat baik ya dengan kehadiran pemerintah, membawa kebaikan kepada masyarakat. Di dalam pasal 13 ini mengesampingkan 2 ekstrim, yaitu pemerintah yang sangat dibatasi atau pemerintah yang sangat berkuasa. Jadi pendulumnya itu tidak ekstrim ya, jadi dikesampingkan dia. Pemerintah itu harus berada tidak memihak ya, atau juga kalau kita menggunakan istilah di sini yang dipakai oleh Timothy Keller ini adalah pemerintah tidak sangat dibatasi atau juga tidak sangat berkuasa. Kalau sangat berkuasa berarti itu bisa menjadi tiran ya. Tapi kalau sangat dibatasi berarti ada kesulitan-kesulitan tersendiri, di mana kalau ada sekelompok orang yang kurang memiliki kesadaran, kepedulian ya terhadap lingkungan dan sekitarnya, itu bisa menjadi merusak gitu ya. Tetapi kita udah belajar minggu lalu, pemerintah yang kita setujui dan disetujui Alkitab itu adalah pemerintah yang menjalankan peranannya, tetapi juga dia juga memberikan ada batasan juga ya, ada batasan juga, tetapi tetap menjalankan peranannya sebagai pemerintah. Nah, tapi batasannya misalnya dia tidak boleh mengintervensi sampai mengintervensi sampai ke dalam institusi gereja misalnya ya. Kalau institusi pemerintah silahkan, tapi kalau udah institusi swasta, apalagi gereja misalnya atau agama-agama lain, sebaiknya itu tidak diintervensi begitu ya. Jadi ada barriernya, ada batasan. Nah, sekarang kita melihat topik berikutnya ya, rasa hormat yang tenang dan bersyarat ya, rasa hormat yang tenang dan bersyarat. Memahami peran dan tanggung jawab negara bisa membantu kita melihat bagaimana orang Kristen memahami
dan berelasi dengan pemerintah. Ini penting ya, bagaimana kita memahami dan berelasi dengan pemerintah. Sering sekali kita sebagai awam gugup ya menghadapi pemerintah, tetapi kita harus mempunyai pengetahuan bagaimana kita berelasi dengan pemerintah. Orang Kristen perlu memberi rasa hormat dan bersyarat kepada pemerintah yang bukan Kristen. Ya, beberapa prinsip berikut ini kita akan lihat. Yang pertama, orang Kristen ya perlu menghormati pemerintah ada di posisi berotoritas, tidak peduli mereka mewakili pandangan kita atau tidak. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menaati atau tunduk kepada otoritas pemerintah kalau mereka sesuai dengan pandangan kita atau ya pilihan kita ya, karena kan di Indonesia itu ada repelita ya, rencana pemilu 5 tahun. Bisa yang kita pilih yang menang, bisa yang tidak kita pilih. Maka kita sebagai orang Kristen yang kita pilih menang, kita harus tunduk, atau yang tidak kita pilih menang juga kita harus tunduk. Nah, Yeremia sangat memahami akan hal ini. Coba kita membuka bersama-sama Yeremia ya. Yeremia pasal 27. Jadi bagaimana orang Kristen itu menghormati pemerintah ya di posisi berotoritas. Tidak peduli mereka mewakili pandangan kita atau tidak. Yeremia 27 ayat yang ke-6 dan 8. Saya akan membacakannya. Yeremia 27 ayat 6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Ayat 8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya di bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Nah, jadi di sini kita menunjukkan pemerintah yang tidak Kristen, ini konteksnya bangsa Israel ada di Babel ya. Yeremia sangat mengerti akan hal ini, dan Yeremia juga mengatakan kepada kerajaan selatan agar tidak memberontak. Karena Tuhan sudah mengatakan kepada Yeremia ya, ini kan penglihatan Yeremia. Yeremia mengatakan kepada kerajaan selatan, tunduk, jangan kamu melawan Babel, karena Allah yang memberikan kemenangan ini kepada mereka. Karena saat ini kerajaan Babel itu menjadi kerajaan yang diizinkan oleh Allah untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Maka jangan melawan, tidak ada gunanya. Atau kamu melawan mereka itu adalah hal yang sia-sia. Nah, yang kedua adalah rasa hormat yang tenang, berarti orang Kristen tidak cemas dan takut atas berbagai tindakan pemerintah sipil yang tidak mewakili pandangan kita. Ayat yang ke-7. Yeremia pasal 27 ayat yang ke-7. Segala bangsa yang akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja besar akan menaklukkannya. Nah, jadi rasa hormat yang tenang berarti orang Kristen tidak cemas dan takut atas berbagai tindakan pemerintah sipil. Kita harus bisa melihat dan mendukung tentunya ya, mengikuti program pemerintah yang sedang memerintah. Jadi rasa hormat yang tenang, rasa hormat yang tenang. Itu sebabnya Bapak Ibu kita perlu mengerti kehendak Tuhan atas pemerintah yang sedang memerintah. Ya. Yang ketiga, rasa hormat yang tenang itu bersyarat. Nah, jadi sekali lagi, rasa hormat harus kita berikan kepada pemerintah, tapi bersyarat. Karena Allah itu hakim, kita tahu bahwa raja atau kotanya juga akan dihakimi. Jadi sekali lagi, pemerintah berotoritas, dan kepadanya kita harus tunduk, ya, tetapi otoritas pemerintah tidak mutlak. Sama seperti otoritas orang tua di rumah terhadap anak-anak tidak mutlak. Otoritas guru di sekolah tidak mutlak. Terhadap murid ya, otoritas pemimpin di gereja, pendeta terhadap jemaat tidak mutlak. Satu-satunya
otoritas yang mutlak adalah otoritas Tuhan. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua di rumah, kepada guru di sekolah, kepada pemerintah di dalam masyarakat. Dan otoritas mereka dibatasi dengan otoritas Tuhan. Pemerintah akan dihakimi jika tidak ada pertobatan. Ya, ayat 27 tadi dikatakan Yeremia 27 akan tiba waktunya di mana Tuhan akan membangkitkan raja-raja lain untuk menaklukkan mereka. Jadi Tuhan kita, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berintervensi. Di dalam Alkitab dikatakan dialah yang berintervensi tadi, ya intervensi dalam sejarah dunia, dialah yang membangkitkan raja dan yang menurunkan. Dan kita percaya juga itu terhadap bangsa kita yang republik ya. Tuhan juga yang mengizinkan dibangkitkannya Presiden Jokowi, Presiden SBY dengan segala kelemahan dan keunggulan mereka. Ya tentu saja kita tetap menjalankan peranan ya, adanya hak untuk bersuara misalnya, demo itu pun berhak ya. Tentu kita harus demo dengan damai, karena demo itu bukan selalu negatif. Negatif kalau menjadi gerakan itu merusak ya, tetapi itu menjadi positif karena menyuarakan aspirasi rakyat. Itu demonstrasi ya, menyuarakan aspirasi rakyat supaya pemerintah yang sedang memerintah, mereka terkoreksi, mereka disadarkan bahwa ada nih pergolakan di grassroots ya, di bawah, kamu harus mengerti. Maka mungkin subsidi BBM atau subsidi apa saja, mungkin perlu ditambah dan seterusnya begitu ya. Jadi rasa hormat kita tidak berlebihan dan tidak menjilat. Demikian ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya juga berhadapan dengan pemerintah ya dalam hal ini dinas pendidikan. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu, akan tetapi kita juga harus tetap menjalankan tanggung jawab kita. Namun sebagai orang Kristen kita juga harus tetap menunjukkan keunikan kita. Sebagai kami sebagai sekolah Kristen misalnya, kami bukan sekolah negeri, kami sekolah Kristen. Sekolah Kristen yang menjunjung tinggi iman Kristen. Maka kalau ada lomba pada hari Minggu, maka kami akan mencoba melakukan petisi. Mungkin tidak. Pertama, ganti hari. Kalau tidak bisa ganti hari, maka mungkin tidak. Anak kami ikut ibadah dulu, berikutnya baru datang ke dalam kompetisi. Jadi mereka mengerti bahwa, oh ya hari Minggu itu Kristen beribadah ya. Nah biasanya begitu Bapak Ibu. Kalau mereka sudah merencanakan mulai jam 8 sampai jam 4 sore misalnya, maka kita melakukan petisi, dan melalui petisi itu, maka akan ada pertimbangan. Kalau sampai tidak ada pertimbangan, maksudnya perubahan, berarti ada sesuatu yang sangat mendesak, maka kita juga sedikit longgar ya. Oke, kalau itu hanya 1 kali. Karena kita juga tetap ada pilihan misalnya ibadah malam atau ibadah live streaming. Nah, orang Kristen perlu hati-hati dengan pandangan ideologis yang ekstrim mengenai peran pemerintah. Sekali lagi kita tidak boleh menjadi orang yang oposan, yang merusak atau merusak pemerintahan yang sedang memerintah begitu kan? Karena pemerintah akan tetap berganti. Kalau memang kita ada pemikiran yang lain, berikan kritikan, berikan masukan dan seterusnya, bukan melakukan demonstrasi dan merusak. Pandangan konservatif atau liberal misalnya, kalau pandangan konservatif itu adalah pemerintah tidak boleh berbuat apapun kecuali memberi hukum-hukum dasar. Nah, ini berarti kita membatasi kuasa daripada pemerintahan, di mana mereka hanya berkaitan dengan hukum-hukum begitu ya, atau liberal dan sosialis ya. Liberal dan sosialis ini berarti pemerintah dilihat sebagai juru selamat. Jadi sosialis ini kita tahu ya, sosialis ini tidak melihat, tidak mengizinkan adanya orang miskin misalnya. Menjadi pemerintah menjadi juru selamat lah ya. Pemerintah memberikan subsidi, bantuan, perhatian dan seterusnya. Dan ada posisi negatifnya tentunya, tetapi untuk liberal dan sosialis ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menjadi malas dan mereka akan tetap disubsidi oleh pemerintah.
Nah, orang Kristen harus lebih rela untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sipil. Ini tidak mudah ya Bapak Ibu, tetapi kita juga perlu pikirkan. Bersumbangsi dalam kehidupan sipil itu ada banyak ragam ya, tetapi kita perlu pikirkan untuk kita tetap bersumbangsi, berpartisipasi di dalam kehidupan sipil. Ada ini kehidupan sehari-hari ya, ada juga kehidupan di dalam eventual misalnya keterlibatan kita dalam pemilihan misalnya ya. Kita wajib loh ya, orang Kristen itu wajib, kita tidak boleh abstain atau menjadi apa istilahnya ya, yang tidak memilih ya, abstain lah ya. Kita harus memilih. Karena lebih baik pemerintah yang jahat daripada tidak ada pemerintah. Kan begitu ya, kita meyakini akan hal itu kan ya. Pasal 13 memberikan pandangan yang sangat positif tentang peran pemerintah. Nah, itu sebabnya orang Kristen memang perlu masuk kepada pemerintah ya, untuk menjadi negarawan-negarawan agar kita juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran positif. Beberapa waktu yang lalu ya, ketika peraturan 2 menteri atau 4 menteri yang mengatakan syarat pendirian gereja harus ada tanda tangan warga sekeliling yang beragam. Misalnya kalau kita mau mendirikan gereja, berarti harus ada jemaat kita, tanda tangan. Katakanlah 60 begitu kan, lalu warga sekitar yang non-Kristen misalnya, juga harus tanda tangan. Jadi itu memberatkan ya. Secara logika saja, Indonesia itu mayoritas, kalau menyebut angka, maka kita menyebut mayoritas Muslim. Artinya kalau ada syarat tanda tangan dari warga setempat, warga sekeliling di mana gereja kita akan dibangun, maka gereja tidak akan pernah berdiri. Kecuali di daerah Kristen. Yang dominasi Kristen, misalnya di daerah Batak, Manado, dan seterusnya. Tapi kita juga melihat hal yang sama ya, nanti saudara kita yang Muslim misalnya, dengan adanya peraturan itu, mereka tidak akan mendapat tanda tangan. Jadi sebenarnya untuk semua pihak ya, hanya saja ya saudara kita Muslim kan ada banyak di mana-mana begitu ya. Jadi dan orang Kristen itu misalnya, orang Kristen kita tidak terlalu memperhatikan dan tidak peduli. Misalnya kalau ada saudara kita yang lain yang beda agama mendirikan tempat ibadah mereka, kita welcome aja begitu ya. Kita tidak terlalu ekstrim untuk menolak mereka mendirikan gereja. Nah, tapi kalau misalnya diberlakukan peraturan itu, maka saudara kita yang minor, ya, yang non-Kristen mau membangun tempat ibadah mereka, misalnya di tempat kita yang mayoritas Kristen, maka mereka tidak memenuhi syarat. Nah, tapi bersyukur karena itu sudah digugurkan, karena hal itu tidak membawa manfaat yang tepat ya untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak perlu harus takut ya dengan orang-orang berbeda agama dengan kita, lalu kita tidak harus takut dengan tempat ibadah mereka yang ada dekat rumah kita misalnya. Yang penting kita saling menghormati. Kalau mereka sedang azan misalnya, kita bisa tetap tenang, atau kalau orang Kristen beribadah hari Minggu, orang-orang sekelilingnya juga bisa tenang, tidak menimbulkan gangguan-gangguan terhadap jemaat yang sedang beribadah. Nah, di dalam ayat yang ke-7 kita kembali kepada pasal 13 ya. Ayat yang ke-7 ini membawa kita ke ayat 8 sampai 10. Saya bacakan, Bapak Ibu-ibu bisa ikuti. Ayat 7. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Jadi ini dikatakan bayarlah kepada semua orang. Lalu ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah terangkum dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesamanya manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
Ya, jadi bayarlah kepada semua orang yang berhak, yang harus kamu bayar. Begitu di ayat 7 membawa ke ayat 8 sampai 10 dan mudah untuk menafsirkan ayat 8 sampai 10 secara individualistis ya, mengasihi yaitu sesama manusia. Ayat 8 ya. Ayat 8, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, fellowman ya, sesama secara umum. Jadi sesama manusia. Ayat 9 sampai ayat 10 adalah neighbor. Neighbor ini adalah orang yang ada di sekitar kita. Ayat 9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi di dalam pembahasan berikutnya ini adalah bicara tentang sesama ya, sesama. Di dalam ayat 1 sampai 7 berbicara mengenai negara ya, yang sudah kita bahas. Lalu kemudian kita temukan di dalam pasal 12, ini kan pasal 13 ya, pasal 12 sampai pasal 12 ayat 17 sampai 21. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 17 sampai 21 di sini bicara tentang mengasihi musuh. Saya bacakan ya. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu kemudian Bapak Ibu kita lihat, masuk ke pasal 13, pas ayat 1 sampai 7 berbicara tentang negara, ya kan? Dan di pasal 13, ayat 8 sampai 10, itu adalah mengasihi sesama. Jadi, berbicara tentang negara ini diapit oleh pembahasan mengasihi musuh dan mengasihi sesama. Nah, apa kaitan keduanya? Mengasihi musuh dan mengasihi sesama yang ada yang mengapit ya hubungan kita dengan negara, ayat 1 sampai ayat 17. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, kaitannya antara pasal 12 ayat 17 sampai 21 dan pasal 13 ayat 1 sampai 7 yaitu dengan negara ya. Di dalam ayat 21 pasal 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi Paulus memerintahkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kemudian di dalam pasal yang ke-13 keterlibatan kita dalam masyarakat. Ya, orang Kristen harus mengalahkan kejahatan di masyarakat dengan melakukan kebaikan, dengan hidup baik sebagai warga negara. Nah, menarik ya. Jadi pertama mengasihi musuh ya, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan begitu ya. Lalu kemudian masuk kepada ranah pemerintah, ranah masyarakat. Dan di situ Paulus mengatakan kita sebagai orang Kristen harus melakukan kebaikan dengan hidup baik. Hidup baik ini adalah mengikuti aturan pemerintah ya, mengikuti aturan pemerintah dan kalau istilahnya Yeremia adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Artinya di sini kita juga harus berkarya, kita juga harus mengusahakan kesejahteraan kota, begitu ya. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Berikutnya adalah kaitan antara pasal 13 ayat 1 sampai 7 dan juga ayat 8 sampai 10 ya, negara dan mengasihi sesama. Ya, ayat 7 Paulus mengatakan secara sedang berbicara tentang negara secara khusus yaitu pajak, ya kan, di pasal 7 membayar pajak. Nah, di ayat 8 juga berbicara tentang membayar hutang, ya kan? Ayat 8 dikatakan jangan kamu berhutang apapun kepada siapapun juga. Tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi dari membayar pajak sekarang membayar hutang. Nah, tetapi di selanjutnya ya, tetapi sekarang Paulus berpindah pada sesama manusia yang hidup bersama dengan kita.
Tadi kepada pemerintah, kewajiban kepada pemerintah, sekarang kewajiban kepada sesama. Membayar hutang kita kepada sesama. Ya, jadi Paulus sedang memanggil kita bukan hanya berpartisipasi di dalam negara, ayat 1-7, tetapi dalam kehidupan sipil dan publik secara umum. Jadi bukan hanya menjadi negarawan ya, panggilan berpartisipasi bagi negara, tetapi juga kehidupan sipil, kehidupan bermasyarakat terhadap orang-orang yang ada sekeliling kita ya. Dalam lingkungan ya, komunitas dan kota kita, orang Kristen harus menjadi orang yang berbuat kebaikan. Apapun profesi kita, membuka toko, ya, toko kita membawa kebaikan bagi masyarakat. Itu berarti kita juga harus bergumul dan memikirkan dan memutuskan kita harus bersumbangsi apa dalam masyarakat. Kalau bidang perdagangan kita harus berdagang apa begitu kan ya. Dalam pendidikan segmen yang bagaimana? Sekali lagi pendidikan juga ada segmen ya. Ada pendidikan menengah ke bawah, pendidikan menengah ke atas. Jadi kita bisa bersumbangsi apa yang harus kita kerjakan dan juga bidang-bidang lain. Nah, Yeremia menjadi contoh ya di dalam, kembali kita melihat di dalam pasal 27 ayat yang ke-7 dikatakan orang Kristen harus mengusahakan kesejahteraan kota, ayat yang ke-7. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja yang besar akan menaklukkannya. Di kesejahteraan kota ya, kita coba lihat pasal, ya masih pasal di sana. Yang mau ditekankan oleh Yeremia di sini ya di dalam pasal 27 ya, di dalam Yeremia 27 tidak boleh berkompromi dengan nilai-nilai kafir, sebaliknya harus bersikap positif terhadap kota atau negara. Ya. Pasal 29 ayat 5. Yeremia mengatakan kepada orang-orang di buangan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi di sini Yeremia memanggil bangsa Israel untuk membangun rumah dan menetap di Babel, ya, dan jelas-jelas itu pemerintahan bukan Kristen. Tetapi karena Tuhan berkehendak selama 70 tahun mereka akan ada di sana, maka Yeremia mengatakan, pertama, jangan memberontak. Yang kedua, tinggallah di sana sebagai warga negara yang baik. Bangun rumah dan menetap, bawa kesejahteraan di sana. Ayat 6a, ya, pasal 29 ayat 6a. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ya, terlibat dalam komunitas, menikah dan memiliki anak, dan bertambah banyak, jangan berkurang. Ya, ayat 6b. Ambil istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ya, lalu kemudian ayat 7. Menjaga identitas mereka, mengusahakan kesejahteraan kota, yaitu shalom dari kota, mengusahakan kemakmuran dan berdoa kepada Tuhan untuk itu, yaitu untuk kesejahteraan kota. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ketika kita mengupayakan kesejahteraan kota, sama dengan mengupayakan kesejahteraan bagi kita. Sekali lagi, ini adalah satu pembahasan yang sangat baik, sehingga kita tidak hanya memikirkan diri kita, tidak hanya memikirkan keluarga kita, tapi kita memikirkan panggilan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota di mana kita tinggal. Kalau kami di Jakarta, di tengah-tengah kota Jakarta, hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan, tidak buang sampah pada tempatnya, mengurangi polusi ya. Di mana kita tinggal, maka kita harus memikirkan, menciptakan kebaikan di sana. Menciptakan kebaikan.
Nah, Yeremia meminta orang percaya untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan menyatakan kasih dan iman untuk kebaikan umum kota tempat kita tinggal. Jadi menyatakan kasih dan iman. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan untuk menyatakan kasih dan iman demi kebaikan umum, kebaikan bersama ya, kota di mana kita tinggal. Ini latar dari berbagai pengarahan Paulus di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Di dalam ayat 8 Paulus berpindah dari pemikirannya di ayat 7 ya, dari ayat 7 tadi bayar pajak dan seterusnya ya. Membayar pajak, memberi hormat kepada pemerintah, kepada mereka yang harus ya bayar semua hutang kita, dan kepada hutang umat Allah yang terus ada pada masyarakat kita. Ayat 8. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, di sini menarik ya. Hutang umat Allah yang terus ada pada masyarakat kita. Yaitu ayat 8. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Paulus mengaitkan hutang kasih ini kepada tugas kita untuk menaati hukum Allah. Di dalam ayat 8 dikatakan, karena barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi hutang kasih. Ya, mengapa demikian? Karena Taurat ya, itu firman untuk tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengingini milik orang lain, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu ayat yang ke-9. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi panggilan kita hidup benar, itu ada banyak aspek ya. Hutang kasih kepada Tuhan, panggilan kita membawa shalom di tengah-tengah masyarakat. Karena memang Tuhan perintahkan di mana kamu tinggal, kamu usahakan kesejahteraan kota itu. Dengan kata lain, Taurat Allah adalah pedoman Allah mengenai cara mengasihi, ya, pedoman dari Allah ya, pedoman dari Allah terhadap kita tentunya, mengenai cara mengasihi sesama, cara berbuat baik terhadap mereka yang ada di sekitar kita. Paulus ingin mengatakan Taurat bukan sekedar pedoman, tetapi pedoman kasih. Ya, memberi petunjuk kepada kita bagaimana mengasihi sesama, mengasihi tetangga, mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Paulus kemudian membalikkannya dengan mengatakan bahwa kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi dengan kita melakukan kasih terhadap sesama, itu adalah menggenapi hukum Taurat. Paulus menolak mempertentangkan antara kasih dan Taurat, ya. Hal ketaatan adalah hal kasih, kasih adalah hal ketaatan. Jadi kasih dan ketaatan itu adalah tidak bisa dipisahkan. Untuk melayani kotanya, kata orang Kristen harus menghindari dua ekstrim. Ya, kita orang Kristen seperti yang dipahami Yeremia, yang pertama, ada godaan untuk hidup dalam lingkungan terbatas di antara orang percaya semata, menjaga jarak dengan masyarakat bukan Kristen, dan gagal mengasihi mereka dengan melayani dan mengusahakan kesejahteraannya. Jadi melayani kota ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, menjaga jarak. Jangan kita menjaga jarak. Yang kedua, Yeremia memberitahu orang-orang buangan untuk mempertahankan identitas mereka sebagai umat Allah, dan orang-orang buangan seperti Daniel melayani negaranya meski menolak untuk berhenti hidup sebagai hamba Allah yang taat. Nah, jadi sekali lagi kita jangan menjaga jarak, berarti kita harus berbaur. Yang kedua, sebagai orang Kristen kita harus mempertahankan identitas. Artinya jangan blur ya, jangan menjadi abu-abu. Kita harus tetap menunjukkan keunikan iman Kristen. Beberapa waktu yang lalu di Cianjur terjadi gempa, lalu kami dari GRII ada tim aksi kasih yang langsung cepat ketika terjadi gempa langsung ditanya, apakah ada stok tenda? Ada. Langsung didirikan tenda, dan Bapak Ibu bisa lihat video. Bawa-bawa institusi. Tapi ada banyak orang sampai satu tenda itu ada, itu banyak
ya dukungan dana daripada jemaat. Maka ketika jemaat melihat, dan memang harus tetap kita tunjukkan, kita sebagai orang Kristen mengasihi lintas agama, lintas suku. Kita tidak pernah memilih-milih, begitu ya. Sehingga kita, salah satu itu juga menunjukkan kesaksian kita dalam masyarakat Indonesia yang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ketika terjadi gempa bumi, kita pertama datang di sana, dirikan tenda, dan itu ada kepedulian kemanusiaan. Waktu terjadi tsunami di Aceh, kita juga langsung datang ke sana, juga bangun rumah, orang sudah pulang selesai, pembangunan rumah, program pembangunan rumah di Aceh, waktu itu masih berbulan-bulan baru selesai. Kita juga bersyukur. Dan saudara kita di Aceh, pada akhirnya mereka melihat siapa yang mengasihi mereka. Kita tidak mengasihi masyarakat tempat kita hidup dengan mengkompromikan ukuran ketaatan kepada Allah. Sebaliknya kita mengasihi masyarakat melalui menaati perintah-perintah Allah. Allah memberikan perintah, kasihi sesama manusia. Inilah yang kita lakukan di Indonesia. Mengasihi sesama manusia. Tidak mengasihi saudara seiman saja, tapi mengasihi saudara, mengasihi sesama manusia. Orang Kristen tidak boleh menjauhkan diri dari masyarakat atau menjadi serupa dengan masyarakat. Sekali lagi ya, di dalam pasal 12 dikatakan yang jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya kan? Jadi tidak bolehnya itu yang pertama, menjauhkan diri dari masyarakat. Yang kedua, menjadi serupa. Artinya kita harus tetap memiliki identitas. Untuk bisa hidup seperti ini, orang Kristen perlu memahami keadaan waktu sekarang. Ini sangat menarik, ayat 11. Ya, ayat 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kita perlu tahu dan ingat bahwa kita adalah warga negara dunia ini yang ditetapkan oleh Allah dan warga negara kerajaan kekal yang sedang datang. Ya, jadi kita warga negara dunia, dalam hal ini Indonesia, tetapi juga warga negara kerajaan Allah. Kita harus mempertahankan sudut pandang kita ini, dua warga negara, Indonesia dan warga negara surga. Ya, apa sifat daripada waktu sekarang ini di dalam ayat 11? Ayat 12a, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Paulus ingin mengatakan bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Dunia kekal akan tiba segera. Nah, jadi dalam hidup kita yang satu kali ini, kita diingatkan ya, dengan kehidupan yang bersaksi dalam masyarakat, dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Artinya, waktu kedatangan Kristus kedua kali, itu akan datang dan pasti akan datang. Hanya saja Tuhan tidak pernah beritahu kapan. Kebenaran yang indah adalah setiap hari dalam kehidupan kita. Ayat 11, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Mengetahui hal ini membuat kita mengenakan perlengkapan senjata terang, ayat 12b. Ya, kita lihat ayat 12b, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, Paulus mengganti metafora. Apa yang harus kita kenakan? Ya, kalau tadi dikatakan di ayat yang ke-12, kenakan perlengkapan senjata terang. Di dalam ayat yang ke-14, saat kita hidup sebagai warga negara surga dalam dunia ini, Paulus mengatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini berulang-ulang ya Bapak Ibu, di dalam Roma ini ya, kita ditegur tubuh ya. Tubuh ini, tubuh kita ini sudah natur berdosa. Maka di dalam Roma ini berulang kali temukan ya, jangan rawat demi memuaskan hawa nafsu. Jangan rawat untuk memuaskan keinginannya, tapi rawatlah tubuhmu ini untuk menjadi elemen, menjadi agen kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah, begitu ya. Jadi ini perlu kita aware ya terhadap tubuh kita ini. Apapun yang kita lakukan,
kita rawat harus, tetapi kita rawat bukan untuk memuaskan keinginan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi untuk kerajaan Allah. Nah, di satu sisi kita tentu sudah mengenakan Kristus. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus sudah atau telah mengenakan Kristus, ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 3 juga demikian, karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, ya. Kita sudah berada di dalam Kristus, diselubungi oleh Dia. Diselubungi itu ya diselubungi, ya, sehingga saya kembali lagi menggunakan istilah imputation. Ketika imputation itu adalah kebenarannya dikenakan kepada kita, dikenakan itu diselubungi sampai tidak ada satu hal di mana Allah punya alasan untuk menghukum kita. Jadi kita di dalam Kristus diselubungi oleh Kristus, maka tidak ada lagi satu hal yang bisa menjadi alasan Allah Bapa untuk menghukum kita. Itu sebabnya di dalam pasal 8 dikatakannya, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Kita telah melihat itu di sepanjang kitab Roma, tetapi kontekslah yang menentukan bahwa ini artinya kita harus hidup seolah-olah kita mengenakan Kristus. Contoh, ya, laki-laki dan perempuan memakai pakaian resmi akan memengaruhi perilaku mereka. Tentu, ya, Bapak Ibu akan sangat mengerti akan hal ini. Ketika kita memakai pakaian santai, ya kita santai. Tapi ketika kita mengenakan pakaian resmi untuk acara resmi, ya kita tidak bisa menjadi santai. Ya, kita harus ingat siapa yang kita kenakan. Dikatakan kenakanlah Kristus. Ya, jadi apa yang telah Dia lakukan bagi kita, apa yang Dia inginkan bagi kita, dan apa harga yang telah Dia bayar. Sekali lagi yang Dia inginkan, kita sudah belajar, tujuan hidup, kematian, kebangkitan Kristus adalah supaya kita hidup kudus. Dan ketika kita hidup kudus, kita melakukan seluruh aktivitas kita. Kita melakukan pekerjaan kita dengan kudus, pelayanan kita dengan kudus, segala sesuatu, ya. Seluruh aktivitas kita dari rumah, gereja, masyarakat. Pasal 12, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Seperti pasal 6, di sana kita diberitahu, kamu sudah mati terhadap dosa dan selanjutnya bertindaklah sesuai dengan itu, ya. Dengan kata lain, Paulus ingin berkata, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam segala sikap kita terhadap negara, tempat kita hidup, dan masyarakat di mana kita berbagian, ingat kemana tujuan kita, dan ingat siapa kita. Jadi ini yang perlu, kesadaran ini yang perlu ada di dalam diri kita, di dalam setiap hari aktivitas kita. Nah, untuk mendalami materi hari ini, mari kita melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana kita memberikan pemerintah rasa hormat kita yang tenang dan bersyarat. Yang kedua, bagaimana kita dan gereja kita menjadi berkat bagi kota atau wilayah kita. Dan terakhir, apa yang bisa berubah sekarang juga jika kita membayangkan Yesus ada di depan kita dan kita mengenakan Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh indah, memperlengkapi kami bagaimana kami berdiri sebagai warga negara Indonesia, baik kami yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri, dan juga kami sebagai warga negara kerajaan surga. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang memberi petunjuk kepada kami, dan tolonglah kami untuk memiliki kesadaran akan hal ini, membawa kesejahteraan kota di mana kami tinggal, membawa kesejahteraan negara di mana kami tinggal. Dan tolonglah untuk setiap hal yang kami lakukan untuk membawa perubahan, membawa dampak positif terhadap masyarakat yang ada sekeliling kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh terus bergumul terhadap segala sesuatu aktivitas kami di tengah-tengah masyarakat, agar apapun yang kami lakukan karena kami menaati perintah Tuhan, dan itu tentu membawa kebaikan bagi masyarakat atau orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami bahas pada sore hari ini. Kami akan
mengakhirinya akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kami mohon besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.